semester 3. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Pendidikan Seni Tari. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang konsep tari, kemudian apa sih tujuan mempelajari mata kuliah ini ketika kalian menjadi guru di PAUD, dan saya juga tugaskan kalian membuat makalah ya. Jadi tujuannya adalah agar kalian itu dapat membaca-baca ya, mencari literatur terkait dengan wawasan kalian terhadap pendidikan seni tari, khususnya pada anak usia dini. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang wawasan seni tari. Jadi, wawasan itu adalah bagaimana pengetahuan terhadap seni tari, ya. Oke, adik-adik, belajar tentang wawasan itu dimulai dari kita harus tahu apa itu seni tari, ya. Jadi, kita belajar tentang arti seni tari itu sendiri. Nah, adik-adik bisa baca slide saya juga ya. Seni tari merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang harus dikembangkan dan dilestarikan selaras dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Ya, perubahan itu maksudnya adalah ya, perubahan itu tidak hanya terjadi di dunia pendidikan bagian teknologi saja, tetapi juga pada pendidikan seni tari juga. Ya, termasuk tari-tari yang ada di Bali ya, itu sudah mengalami perubahan, udah ke Jawa-Jawaan seperti tari Bali bukan Merangelo, tari Bali Galang Bulan, kemudian tari Bali tari Buratwangi ya, mungkin bisa kalian searching di YouTube, itu sudah seperti tari-tari Jaipong. Kemudian penggunaan kostumnya itu pun juga seperti tari-tari Jawa yang menggunakan bunga-bunga putih, itu apa namanya itu ya. Nah, itu bisa kalian searching. Ya, itu sudah mengalami perubahan ya, baik gerakannya maupun busana yang dipakai. Kemudian tari dalam artian yang sederhana adalah gerak yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak dan berirama. Jadi, gerak tari itu mengikuti alunan musik yang disepakati. Ya, jadi ketika musiknya keras, gerakan kita pun juga pasti cepat. Begitu juga jika musik atau gong ya itu lamban, maka lambat ya. Jadi gerakan kita pun juga pasti mengikuti musik, yaitu lambat juga. Oke, selanjutnya. Nah, perlu diketahui adik-adik ini. Ya. Keindahan tari itu ya, itu ada nilainya. Ya. Nilai-nilai keindahan tari itu mengandung 4 hal. Harus tahu ini ya. Yang pertama ada namanya wirage, wirame, wirase, dan harmoni. Oke, wirage itu adalah ungkapan secara fisik dari awal sampai akhir menari, ya, ungkapan fisik. Kemudian, kemampuan wirage yang memadai itu harus dikuasai oleh sang penari. Artinya, hafalnya, dia gerakannya terhadap tarian tersebut, kemudian tekniknya itu harus dikuasai, ya. Kemudian yang ketiga, selain hafal dan teknik itu juga ada namanya ruang, ya. Nah, ruang adalah tuntutan penguasaan ketepatan di dalam menempatkan tubuhnya di berbagai posisi pada setiap gerak dalam ruang. Jadi, hafal teknik ruang itu adalah unsur-unsur wiraga yang harus dikuasai oleh sang penari. Ya, ruang harus menguasai panggung juga ya. Ketika kita berada di posisi tengah-tengah ya kita harus memperhatikan ruang itu, mana yang kira-kira posisi kita di tengah-tengah. Kemudian kita menghadap ke pojok yang di mana kita patutnya berada pada saat menari itu. Oke.
Kemudian wirase, ya. Keindahan pada aspek wirase pada dasarnya menyangkut penjiwaan atau kemampuan sang penari dalam mengungkapkan rasa emosi yang sesuai dengan isi, tema, atau karakter dari tarian itu. Ya, jadi harus menguasai bagaimana karakter yang diperankan dalam sebuah tari. Jadi misalnya kalau teman-teman menari Manuk Rawa misalnya, ya dari Bali nih. Kalau misalnya kalian berperan sebagai burung, ya bagaimana kalian menghayati tarian itu seperti layaknya burung. Kemudian kalau tari kreasi, misalnya temanya tentang apa ya? Temanya tentang Cinderella misalnya. Nah, kalian harus memposisikan diri kalian seperti layaknya sang Cinderella. Itu ya, itu wirase. Kemudian yang ini lewat ya. Kemudian wirama. Wirama itu maksudnya adalah memiliki ketajaman rasa atau peka irama yang luluh menyatu dengan setiap ungkapan gerakannya. Jadi antara irama dan ketajaman sang penari itu harus menyatu ya. Ketika iramanya galak, nah kita harus misalnya jeng, nah tuh ya, itu harus dikuasai oleh sang penari. Kemudian aspek harmoni ya yang terakhir itu menekankan pada interrelasi yang menyentuh dari tarian dibawakan oleh penari ya. Dengan lain kata itu artinya keselarasan antara kemampuan wirage, wirame, dan wirasa. Jadi antara wiraga, wirama, dan wirasa itu harus balance ya. Jadi harus sesuai sehingga menimbulkanlah harmoni. Nah, keharmonian terjadi, harmoni yang baik terjadi ketika wirage, wirame, dan wirasa itu berkolaborasi ya. Kolaborasinya itu seimbang, baik gitu ya. Oke, jadi antara dia menguasai hafal memang gerakan, tetapi kalau dia tidak sesuai dengan irama yang dia gerakan, misalnya antara musik dengan gerakan, misalnya musiknya galak, terus terus sang penari itu lambat, tapi dia hafal itu kan tidak harmoni jadinya, begitu maksud saya ya. Oke, lanjut. Nah, ini unsur-unsur dasar tari ya. Nah, perlu diketahui bahwa unsur tari itu ada 3, tenaga, ruang, dan waktu. Nah, jadi tenaga itu harus diperhatikan adik-adik ya. Nah, tenaga itu dalam tari itu meliputi 3 aspek. Yang pertama intensitas, yang kedua itu aksen atau tekanan, kemudian yang ketiga ada kualitas. Intensitas itu berkaitan dengan banyak sedikitnya penggunaan tenaga sehingga menghasilkan tingkatan ketegangan. Ya, kemudian yang kedua, aksen atau tekanan. Nah, terjadi apabila perubahan penggunaan tenaga dilakukan tiba-tiba dan kontras. Ya, tiba-tiba dan kontras itu terjadi melalui aspek aksen atau tekanan. Kemudian yang ketiga, kualitas. Efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga, misalnya gerak mengayun, gerak perkusi, gerak lamban, gerak bergetar, dan gerak menahan. Nah, itu harus diperhatikan oleh sang penari. Oke, yang terpenting tenaga itu ya merupakan salah satu unsur tari yang harus diperhatikan. Jadi sang penari memang harus mengkonsumsi makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang mengandung banyak yang makanan yang mengandung kalsium. Jadi tenaga itu harus memang benar-benar strong dan harus mampu menguasai tarian dengan baik melalui tenaga-tenaga yang dimiliki. Ya, jadi harus memiliki tenaga yang baik agar kita mampu menari dengan baik. Kemudian ruang, ya. Ruang itu adalah salah satu unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak. Jadi tanpa ruang itu kita tidak bisa menari, ya kan?
Jadi baik ruang itu indoor maupun outdoor ya. Jadi tari biasanya itu pasti memiliki desain ruangan yang berhubungan dengan tarian tersebut. Misalnya kalau tari Bali biasanya ruang yang dipakai itu seperti ada candi-candi bentar ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan tari-tari kreasi modern ya disesuaikan ruangnya ya. Itu latar ruang, latar kita menari itu harus disesuaikan. Kemudian perlu diketahui adik-adik bahwa ruang di dalam tari itu terdiri dua macam ya. Ruang yang diciptakan oleh penari, nah itu artinya ruang yang langsung berhubungan dengan penari. Ya, jadi batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari dalam keadaan tidak berpindah tempat. Kemudian ruang pentas atau tempat penari. Ya, jadi melakukan gerak adalah wujud ruang secara nyata, merupakan arena yang dilalui penari saat melakukan gerakan. Ya, jadi ruang pentas itu adalah arena yang dilakukan oleh sang penari. Kemudian tadi yang saya jelaskan tadi itu ruang yang diciptakan oleh penari itu maksudnya ruang yang langsung berhubungan dengan penari. Ya, yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari dalam keadaan tidak berpindah tempat. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian waktu. Nah, ini harus diperhatikan juga. Waktu itu terdiri dari tempo dan ritme. Tempo berarti kecepatan gerak tubuh manusia yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada namanya ritme, yaitu gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ya, ritme lebih mengarah kepada ukuran cepat atau lambatnya setiap gerakan yang dapat diselesaikan oleh sang penari. Itu bedanya antara tempo dan ritme. Ya, itu terkait dengan unsur-unsur dasar tari adik-adik. Ada 3 ya, tenaga, ruang, dan waktu. Jadi ketiganya itu harus dipenuhi, harus benar-benar ada ketika kita menari. Seni tari itu memiliki 3 fungsi, sebagai upacara ritual, tari sebagai hiburan, tari sebagai tontonan. Nah, tari sebagai sarana upacara ritual itu biasa kita temukan di Bali ya, di Jawa pun, di luar Bali pun juga pasti ada ya. Jadi tari ritual ini merupakan tari yang dilakukan oleh adat setempat ya jika memang kegiatan itu sakral sehingga membutuhkan sebuah tarian dan itu merupakan adat-adat mereka. Misalnya kita di sini ada tari Rejang Dewa ya, itu biasanya digunakan ketika kita odalan di pura ataupun di padmesana di sekolah-sekolah ya. Kemudian sekarang lagi trennya kan ada rejang renteng, ada rejang sari itu ya. Itu digunakan di upacara-upacara ritual ya. Kemudian kalau di daerah-daerah masing-masing kalian bisa cari sendiri di Google ya. Misalnya ini ada tari budaya Ketawang di Jawa Tengah itu digunakan sebagai upacara penobatan raja dan hari ulang tahun raja. Kemudian kalau kita di Bali itu ada namanya tari Sangyang ya untuk apa ya tujuannya itu kan tari Sangyang itu kan tari dedari biasanya kalau odalan itu kalau di kampung saya itu ada tari Sangyang itu digunakan pada saat upacara ritual mungkin di daerah teman-teman di sini ya teman-teman mahasiswa pasti mempunyai tari ritual tari sebagai pengisi acara di saat melakukan kegiatan-kegiatan ritual di daerah kalian masing-masing. Kemudian ada tari sebagai hiburan nih teman-teman ya. Jadi tari sebagai hiburan itu bertujuan untuk memeriahkan sebuah acara, sebuah pesta seperti perkawinan, syukuran gitu ya. Misalnya tari calon arang, nah itu di Bali ya. Kemudian tari gandrung itu di Jawa Timur, di Banyuwangi ya. Nah, itu digunakan sebagai tari hiburan. Arje ya, itu termasuk di tari
hiburan. Kemudian tari sebagai tontonan. Nah, tari sebagai tontonan ini itu seperti tari pertunjukan. Kemudian dalam hal ini pelaksanaan itu disajikan secara khusus untuk kita nikmati. Nah, contohnya tari-tari hiburan itu seperti tari Manuk Rawe, tari apa namanya itu Sekar Jagad biasanya pakai pembuka acara ya, tari pendet, kemudian tari nelayan dan lain sebagainya. Nah, kalau di daerah lain kalian bisa cari di Google ya, tari tontonan itu apa saja. Oke. Kemudian terkait dengan jenis-jenis tari adik-adik, ya, ada 3 jenis tari ya. Yang pertama jenis tari berdasarkan pola garapan. Kemudian yang kedua jenis tari berdasarkan koreografi. Kemudian jenis tari berdasarkan tema. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat di slide saya itu kalau tari berdasarkan garapan itu ada 2, tari tradisional dan tari kreasi baru. Ya, tari tradisional itu masih menggunakan alat-alat musik setempat. Kalau tari kreasi baru sudah menggunakan alat-alat musik modern. Kalau berdasarkan koreografi itu ada tari tunggal, berpasangan, dan tari berkelompok. Ya. Nah, tari tunggal itu kalau di Bali, tari Bali seperti baris tunggal, kemudian Trunajaya biasanya itu tunggal, ya. Kemudian kalau tari berpasangan seperti tari kupu-kupu, tari oleh tamu lilingan, ya. Kemudian di daerah lain pun juga pasti ada tari tunggal, tari berpasangan itu. Kemudian tari berkelompok ya, seperti tari Manuk Rawe, karena burung kan suka berkelompok dia, karakter burung. Kemudian tari Sekar Jagad, kemudian di daerah lain pun juga pasti memiliki tari yang berkelompok seperti tari piring. Nah, itu ya. Kemudian jenis tari berdasarkan tema. Yang pertama ada tari dramatik dan tari non-dramatik. Tari dramatik ini adalah tari dalam pengungkapannya memakai cerita, jadi bertema. Kalau tari non-dramatik ya kebalikannya tidak mengandung unsur drama. Baik adik-adik, sekian perkuliahan hari ini ya terkait dengan wawasan seni tari. Jadi terkait dengan wawasan seni tari kalian bisa searching di Google ya, bisa kalian cari sendiri contoh-contoh tari yang ada di luar Bali ataupun yang ada di Bali yang mungkin belum kalian ketahui. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Dan saya akhiri dengan mengaturkan Parma Santi. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita chatting. Om Santi, Santi, Santi.